Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa persiapkan juga buku cetak dan LKS tema 8, supaya kalian bisa sambil menggarisbawahi hal-hal yang dirasa penting. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah PPKN, mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau dapatkan. Kedua, kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan. Ketiga, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kewajiban harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kemudian dapat menuntut hak kita. 4. Hak dan kewajiban WNI tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Kelima, kewajiban seorang pelajar itu adalah belajar. 6. Secara umum, kewajiban seorang pelajar di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati guru. Kedua, belajar dengan giat. Ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Keempat, selalu mengerjakan tugas sekolah. Dan yang kelima, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Selain ada kewajiban pelajar, berikut ini juga ada hak yang diperoleh oleh pelajar. Hak pelajar di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah sesuai dengan prosedur. Kedua, memperoleh pendidikan dari guru. Ketiga, memperoleh bimbingan dan konsultasi dari guru. Keempat, mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. 8. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. 9. Keadaan lingkungan memengaruhi kehidupan yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. 10. Beberapa kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, melakukan penanaman pohon. Ketiga, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Keempat, memperindah lingkungan. Kelima, menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keenam, mengurangi penyebab polusi dengan cara menggunakan energi alternatif. Selanjutnya kita akan belajar tentang IPS. IPS di sini akan membahas tentang kerjasama ASEAN. Yang pertama, ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Tujuan dan fungsi yang dimiliki oleh ASEAN mempunyai kedudukan masing-masing guna memperkuat kerjasama yang terjalin pada negara-negara anggotanya maupun negara lain. 3. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN, baik itu di sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Gunanya untuk meningkatkan kegiatan ekspor. 2. Penyelenggaraan proyek industri, contohnya seperti pabrik pupuk, produksi vaksin, produksi abu soda, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Keempat, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama ada ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Ini merupakan pertemuan rutin di antara menteri keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN. Ini merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, perjanjian kawasan bebas nuklir. Ini merupakan kerjasama mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Nomor 5, Singapura hanya memiliki luas wilayah 697 km persegi atau kurang lebih hanya seluas kota Jakarta. Singapura berbatasan dengan Malaysia di sebelah utaranya yang dipisahkan oleh Selat Johor. Sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia dengan Selat Singapura sebagai batas pemisahnya.
6. Singapura memiliki pendapatan per kapita yang tertinggi, kira-kira 87.100 US dollar. Pendapatan per kapita tersebut menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. 7. Sistem pemerintahan negara Singapura adalah republik parlementer, di mana kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. 8. Mayoritas penduduk Singapura adalah etnis Tionghoa, Melayu, India. Terdapat 4 bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa resmi Singapura, di antaranya adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan Tamil. Lanjut kita ke pelajaran IPA. Yang pertama, perubahan musim merupakan salah satu akibat gerakan revolusi bumi. Kedua, bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 365,25 hari. 3. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengitari matahari pada orbitnya. Waktu periodenya kurang lebih 365 hari atau sama dengan 1 tahun. 4. Bulan April sampai September di wilayah Asia biasanya mengalami musim kemarau. Sedangkan di bulan September sampai April di wilayah Asia biasanya mengalami musim hujan. Masih pelajaran IPA yang ke-6, revolusi bumi mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Ada gerak semu tahunan matahari dan juga ada gerak semu harian matahari. Beda ya. Yang kedua, terjadinya pergantian musim. Nah, di bawah ini ada beberapa tanggal yang menjelaskan tentang keadaan musim baik itu di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kalau pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di utara itu mengalami musim semi, sedangkan di selatannya musim gugur. Apabila tanggal 21 Juni sampai 23 September, di bumi bagian utara terdapat musim panas, di selatannya musim dingin. Kemudian tanggal 23 September sampai 22 Desember, biasanya di bumi bagian utara waktu siang lebih pendek daripada waktu malam. Sedangkan di bagian bumi bagian selatan, ini waktu siangnya lebih panjang kebalikannya daripada waktu malamnya. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, di belahan bumi bagian utara terdapat musim dingin, sedangkan di selatannya musim panas. Tidak semua permukaan di bumi ini mengalami 4 musim. Daerah di sekitar Khatulistiwa seperti Indonesia ini hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 7. Ketika berotasi, bumi juga melakukan revolusi. Hal yang sama juga terjadi pada planet lain. 8. Jika waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali rotasi disebut periode rotasi atau kala rotasi, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali revolusi ini disebut periode revolusi atau kala revolusi. Beda ya, kala rotasi dengan kala revolusi beda. 9. Periode revolusi planet yang lebih dekat dengan matahari ini lebih kecil daripada planet yang lebih jauh dari matahari. Nah, di bawah ini ada tabel tentang periode rotasi dan revolusi planet-planet ya, dari Merkurius ya. Itu periode rotasinya 59 hari, periode revolusinya 88 hari karena dia jaraknya paling dekat nih. Jaraknya paling dekat dengan matahari yaitu 57,9 juta kilometer. Ya, selebihnya nanti kalian bisa baca sendiri dan juga di buku cetak kalian sudah terdapat tabelnya tentang periode rotasi dan revolusi planet. Next. IPA yang pertama, pada saat musim hujan biasanya diiringi dengan petir dan angin topan. Indonesia dan beberapa negara tetangga dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Mediterania dan pegunungan Pasifik. 3. Jalur pegunungan Mediterania atau Circum-Mediterranean ini masuk dari Indonesia, masuk ke Indonesia itu dari Asia, kemudian ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian masuk ke Laut Banda. 4. Jalur pegunungan Pasifik atau Circum-Pasifik ini masuk ke Indonesia dari arah Filipina, melalui Sangir, Talaut, Minahasa, dan melingkar ke Laut Banda. Setelah IPA, kita lanjut ke seni budaya dan prakarya atau SBDP. Yang pertama, nada C dinyanyikan sebagai nada do atau C adalah do.
2. Tangga nada diatonik mayor memiliki interval antar not yang bernilai 1,1,5, 1,1,1,5. 3. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut dengan nada pangkal, sedangkan nada kedua disebut dengan nada selang. 4. Urutan tangga nada C mayor adalah C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, G aksen, A aksen, B aksen, dan C double aksen. Balik lagi ke Do tinggi ya. Yang kelima, kualitas not pada interval nada terdiri atas mayor, minor, perfect, augmented, dan diminished. 6. Jenis interval nada berdasarkan cara dimainkannya ada dua, yaitu ada interval harmonik dan interval melodik. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran dari tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga kalian bisa paham ya atas penjelasan yang Miss Novi jelaskan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.